Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami semakin sadar bahwa firman-Mu adalah kebutuhan paling utama daripada jiwa kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami terus rindu untuk selalu mau belajar dari firman Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan, untuk bisa memahaminya dengan baik, terlebih dikuatkan untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9 firman-Nya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, Renungan Pagi edisi 8 Juli 2020. Seberapa serius kita memikirkan dan melakukan firman Tuhan? Tema kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang penting untuk selalu direnungkan. Di dalam mengejar begitu banyak hal di dunia ini yang kita anggap penting dan berharga, berbagai macam upaya dan daya kita upayakan untuk mengejar hal tersebut. Dan kalau firman Tuhan juga kita anggap sebagai hal yang penting, sebagai sesuatu yang sangat berharga, menjadi pertanyaannya, seberapa serius kita memikirkan dan berjuang untuk melakukannya? Ataukah firman Tuhan hanya sekedar singgah saja dalam pikiran kita, hanya sekedar mampir saja di dalam otak dan kehidupan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan isi kam, isiku, bahwa sesuatu yang datang dengan cepat bakal cepat perginya juga. Masa kini contohnya adalah informasi. Pikiran kita dihujani segala macam informasi dan gagasan-gagasan, bertubi-tubi lewat berbagai sumber dan media. Seberapa yang kita ingat betul? Mungkin hanya sedikit. Semuanya sekedar hinggap sesaat, sehingga di otak, kemudian datang dan pergi. Saudara-saudara, ketika pikiran kita memikirkan dan menampung begitu banyak hal, seberapa besar ruang yang diberikan untuk sungguh-sungguh memikirkan secara mendalam tentang berita yang menghidupkan, yaitu firman Tuhan. Rasul Paulus ketika menghimbau jemaat di Filipi untuk mengisi pikiran-pikiran dengan perkara-perkara luhur, Paulus menggunakan kata yang arti sebenarnya bukan sekedar pikirkanlah, ayat 8. Kata itu bermakna jauh lebih dalam, yaitu renungkanlah, resapilah, dan alamilah. Jangan dibicarakan cuma mampir sejenak, lalu terlupakan hingga tanpa bekas. Pikirkan dengan matang, resapi dengan baik-baik, sehingga sarinya betul-betul teresap, bukan hanya di otak, melainkan sampai ke hati. Maka hati dan pikiran pun dilingkupi oleh damai Tuhan. Ayat 7 dan ayat 9. Saudara-saudara, setiap hari pikiran kita terbiasa dibanjiri oleh begitu banyak informasi, baik yang benar maupun yang menyesatkan, baik itu berupa fakta maupun hoaks.
semua bercampur menjadi satu. Silih berganti datang dan pergi. Bayangkan jika firman Tuhan hanya mampir seperti itu saja, sia-sia bukan? Nasihat firman Tuhan hari ini melalui Rasul Paulus sangat patut diberi ruang dan dilakukan dalam kehidupan kita. Firman perlu pemikiran khusus, perlu ruang yang khusus, perlu menyediakan waktu untuk mencernanya dengan baik-baik, agar benih itu tidak lekas hilang tanpa bekas. Sebaliknya, jiwa kita sehat karena mendapat asupan rohani yang isinya teresap dengan baik. Hanya dengan itulah, maka otot-otot rohani kita bisa kuat untuk bisa terus melanjutkan kehidupan dengan satu keyakinan yang pasti bahwa di dalam menjalani kehidupan, kehadiran Tuhan melalui firman-Nya akan terus menjadi kekuatan bagi kita. Saudara-saudara, dari keseriusan kita untuk memikirkan firman Tuhan, maka kita akan terus memikirkan hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar sebagai ekspresi iman yang nyata dari cara hidup beriman kita kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, maka kebaikan kita, kebaikan hati saudara-saudara dan saya akan nyata pada akhirnya dan diketahui oleh orang-orang lain. Ayat 5 bacaan kita. Sebagai demonstrasi kasih Allah melalui cara hidup kita yang benar. Tuhan menolong kita untuk terus memikirkan, meresapi, dan melakukan firman-Nya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada pagi hari ini. Biarlah kami terus diingatkan bahwa firman-Mu adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kami. Karena itu, patut kami berikan waktu untuk kami pikirkan dengan baik. Kami berikan ruang dalam kehidupan kami untuk kami terus mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami semakin mencintai firman-Mu. Dengan demikian, kami akan semakin dalam berelasi dengan Tuhan. Oh Tuhan, peliharakanlah kehidupan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.